Kenapa harus diminta perwakilan, Pak? Oh, enggak apa-apa, rame-rame enggak apa-apa. Artinya begini, Pak, kita memakai undang-undang COVID, Pak. Persoalannya kita juga artinya memakai undang-undang COVID, ramai-ramai begini-begini ini tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Husaini, putra asli desa Bilis-Bilis, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb, ingin mencoba menggambarkan bagaimana kronologis kejadian pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis yang dipersoalkan oleh Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bilis-Bilis. Hal ini didasarkan oleh beberapa kejadian yang dianggap janggal oleh Aliansi Pemuda dan Masyarakat Bilis-Bilis terkait dengan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis yang tidak ada penetapan panitia pemilihan keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Panitia penetapan keanggotaan BPD Bilis-Bilis tidak pernah dilakukan. Kemudian pemilihan keanggotaan BPD Bilis-Bilis juga tidak pernah dilakukan. Moro-moro anggota BPD Bilis-Bilis sudah diajukan oleh pihak kepala desa. Nah, terkait dengan hal ini, maka pada tanggal 1 Mei 2020 perwakilan kami dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Bilis-Bilis itu mencoba mendatangi kantor kepala desa untuk menanyakan langsung apakah anggota BPD Bilis-Bilis itu sudah ditetapkan atau belum. Nah, aparatur desa pada waktu itu menjawab bahwa mereka tidak tahu dan bahkan menyarankan mereka untuk kami datang ke kecamatan nanya langsung. Nah, ketika menyarankan seperti itu, bagi kami ini ada sebuah kejanggalan. Kalau misalkan sudah ditetapkan keanggotaan BPD Bilis-Bilis, kenapa mereka masih menyarankan kepada kami untuk datang langsung ke kecamatan? Setelah pihak perwakilan kami datang ke kecamatan dan nanya langsung kepada kecamatan, apakah pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis sudah diajukan atau belum? Ternyata pihak kecamatan bilang bahwa tidak ada pengajuan keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Bahkan ketika perwakilan kami menyampaikan bahwa tidak ada proses pemilihan keanggotaan Bilis-Bilis, pihak kecamatan, pihak Sekcam, sebagaimana yang diakui beliau sendiri ketika kami melakukan audiensi, mengatakan bahwa kami orang pertama yang akan menolak ketika proses penetapan keanggotaan BPD Bilis-Bilis itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kira-kira begitu bahasa yang disampaikan oleh pihak kecamatan. Nah, kemudian ketika selesai kami datang dari kecamatan, kami coba berpikir kembali untuk mencari tahu apakah pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis itu sudah benar-benar dilakukan atau belum. Maka kami mencoba untuk menunggu kedatangan kepala desa dari daratan Sumeneb, dan ketika Bapak Kepala Desa datang dari Sumeneb, ada perwakilan kami juga yang mencoba datang ke kantor desa untuk menanyakan langsung apakah pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis sudah ditetapkan atau belum. Ternyata jawaban dari pimpinan desa, pemerintah desa, dalam hal ini Kalebun, itu menjawab dengan entengnya bahwa itu sudah diajukan. Bahkan seolah-olah kedatangan kami ke sana itu disepelekan karena hal ini dianggap sudah wajar pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis itu ditetapkan tanpa melalui proses yang seharusnya. Padahal kalau kita mengacu pada Perbuk nomor 7 tahun 2020, seharusnya pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis itu harus melalui penetapan panitia pemilihan, kemudian BPD Bilis-Bilis harus dipilih. Nah, ternyata di desa kami itu tidak ada proses pemilihan, tidak ada penetapan panitia pemilihan. Ini kan kejanggalan. Ketika pihak kepala desa, dalam hal ini Kalebun, mengatakan seperti itu, maka kami mencoba mendatangi kecamatan apakah pengajuan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis sudah masuk ke kecamatan atau belum. Pihak Sekcam mengatakan bahwa pada waktu itu masih belum masuk ke meja Sekcam, masih belum masuk ke meja Sekcam.
bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang cukup dipermainkan ya, bahasa yang belum masuk ke meja sekcam. Ini kan kalau menurut pengertian saya itu ada pengertian tersembunyi di balik bahasa itu, bahwa sebenarnya surat dari pengajuan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis itu sudah masuk, namun pada waktu itu ketika ditanya oleh perwakilan kami belum masuk di meja sekcam. Ini seandainya sekcam mau berani jujur kepada perwakilan kami bahwa pengajuan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis sudah masuk ke camat namun belum dibaca oleh sekcam, ini akan lebih baik bahasa yang disampaikan oleh Pak Sekcam. Ini sangat disayangkan. Nah, kemudian ketika kami merasa ada yang dilangkahi dari Perbub nomor 7 tahun 2020 tentang pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis, maka kami melakukan langkah-langkah untuk membatalkan proses pemilihan keanggotaan BPD Bilis-Bilis yang langsung ditetapkan oleh pihak kepala desa tanpa melalui proses pemilihan. Nah, maka dari itu kami mencoba untuk melayangkan surat kepada kepala desa. Suratnya sudah, silahkan dicek. Kemudian kami juga pada waktu itu langsung untuk memberikan surat tembusan kepada pihak kecamatan untuk pihak kecamatan jangan sampai memverifikasi pengajuan keanggotaan BPD Bilis-Bilis, karena kami masih melihat ada sebuah kejanggalan penetapan keanggotaan BPD Bilis-Bilis yang tidak sesuai dengan Perbub nomor 7 tahun 2020. Kemudian kalau persoalan Perbub isi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dalam Perbub nomor 7 tahun 2020, silakan dicek dalam Peraturan Bupati atau Perbub Sumeneb nomor 7 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bab 4 pasal 4 ayat 1 disebutkan pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Ini tidak pernah dilakukan. Kemudian dalam pasal 4 ayat 4 disebutkan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pembentukan panitia. Nah, pembentukan panitia inilah yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah desa. Bagaimana akan melakukan tahapan-tahapan selanjutnya, termasuk penetapan alokasi jumlah anggota BPD, penjaringan bakal calon anggota BPD, sampai kepada peresmian anggota BPD, kalau pembentukan kepanitiaannya saja tidak pernah dilakukan. Nah, selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 disebutkan pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Ayat 2, pembentukan panitia dilakukan melalui musyawarah desa. Nah, dalam hal pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis atau dalam hal penetapan panitia yang dilakukan oleh kepala desa, ini tidak pernah dilakukan pembentukan panitia yang dilakukan melalui musyawarah desa. Nah, kalau ada kepanitiaan yang diajukan oleh pemerintah desa dalam pemilihan keanggotaan BPD Bilis-Bilis, berarti itu adalah data yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Makanya ini mesti batal secara hukum. Nah, kalau dalam pasal 4 dan 5 itu tidak pernah dilakukan, maka untuk pasal-pasal selanjutnya termasuk dalam pasal 6, pasal 7, kemudian pasal 10 dan pasal 11 dan pasal 13 sampai pasal 14 dan seterusnya, ini mestinya juga tidak pernah dilakukan. Maka itu tentu pasti batal secara hukum. Nah, kemudian ketika kami sampai ke kecamatan dan diterima langsung oleh pihak kecamatan beserta sekcam dan perwakilan kecamatan yang lain, kami mencoba untuk melakukan audiensi
dan pihak kecamatan memberikan ruang langsung kepada kami untuk melakukan audiensi pada hari Senin di kecamatan, di pendopo kecamatan. Kemudian kami mencoba untuk menyampaikan kronologis terkait dengan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis yang tidak sesuai dengan Perbup nomor 7 tahun 2020 itu. Diawali dengan kedatangan kami ke kecamatan yang ditemui oleh pihak Sekcam, dan kami mendapatkan jawaban dari Sekcam terkait dengan bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak kepala desa Bilis-Bilis dalam menetapkan, bukan memilih, dalam menetapkan anggota BPD Bilis-Bilis. Dan jawaban yang diterima oleh kami berdasarkan bukti yang kami copy dari suara dari Pak Sekcam, bahwa Pak Sekcam mengatakan kami orang yang pertama akan menolak ketika tidak sesuai dengan proses yang berlaku dalam undang-undang. Itu yang kami tangkap pertama. Ya, yang kedua, dalam surat sebenarnya kami sudah menjelaskan proses awal bagaimana penetapan keanggotaan BPD Bilis-Bilis yang tanpa melalui peraturan yang ada di dalam Perbup nomor 7 tahun 2020 itu. Dan Pak Sekcam ketika ditanya oleh pihak kami bahwa tidak ada, belum masuk suratnya. Dan ketika kami datang pertama sebelum datang ke kecamatan, ke desa Bilis-Bilis, bertemu dengan aparatur desa Bilis-Bilis dan pihak BPD lama Bilis-Bilis menyatakan belum tahu apa-apa dan belum ada penetapan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Itu yang kami pegang. Yang kedua, karena pada waktu itu pihak kepala desa tidak ada di tempat dan kami menunggu kedatangan kepala desa untuk menanyakan secara langsung apakah sudah ada pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Dan jawaban yang kami terima pada waktu itu adalah bahwa itu dengan santai. Ini sudah kami ajukan penetapan keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Padahal secara nyata fakta di lapangan kami menemukan belum ditunjuk kepanitiaan di desa untuk memilih anggota BPD Bilis-Bilis. Itu fakta di lapangan. Itu sesuai dengan pergub yang sudah ada di kami. Yang kedua, karena tidak ada penunjukan, maka kami datang ke sini lagi. Yang proses yang kedua, pihak kami datang ke kecamatan, kami Pak Sekcam, katanya belum masuk ke meja kami. Itu yang kami tangkap. Jadi kedatangan kami ke sini adalah ingin menanyakan secara langsung, mungkin tidak seseru yang Pak Jenangker tadi. Kami datang ke sini ingin menanyakan langsung terkait dengan proses verifikasi, karena hak kecamatan adalah memverifikasi data yang diajukan oleh pihak desa Kalebun ke kecamatan. Kami ingin nanya apakah sudah selesai verifikasi atau tidak. Kami ingin menemukan jawaban itu karena berdasarkan data visual yang kami terima dari pihak Sekcam itu pada waktu itu belum ada data dan belum masuk. Nah sekarang kami ingin tahu apakah sudah diverifikasi dengan data yang diajukan oleh pihak Kalebun atau belum. Kalau sudah diverifikasi, buktinya mana? Ketika kami selesai untuk menyampaikan ke pihak kecamatan menjawab dengan seperti ini. Terima kasih Pak. Pada waktu tanggal berapa saudara? Tanggal 5 ya. Itu datang menghadap kepada saya menyampaikan masalah belum nyampe ke meja saya. Walaupun dari pihak Kades sudah di-store kepada kecamatan, terus jawaban dari Pak Sekcam belum. Iya betul. Oh iya, yang pertama ya. Belum. Saya sudah memanggil kepala desa. Apabila temuan-temuan ini bersangkutan masyarakat tidak pernah dilakukan, katanya tidak ada pembunuhan manusia, tidak ada undangan kepada jadus dan tidak ada. Ini penjelasan kalian benar Pak? Tidak ada. Penjelasan kalian sudah ada. Ini penjelasan dari Pak Kalebun ya Pak. Oke, kalau memang begitu, lakukan secepatnya. Biar kami tahu data. Itu pada waktu itu saya sudah datang, belum datang ke saya. Silahkan kalian itu datang kepada kepala desa, mengklarifikasi semuanya ini. Belum datang Pak. Tunggu sampai Pak Kades datang.
Ya, saya tak tunggu sampai datang. Pak Kades sebenarnya datang, beliau ini dari sana. Kalau tidak itu hari Kamis sampai hari Rabu itu minggu kemarin. Kamis libur Pak. Hari Kamis kemarin datang ke sini, Pak. Ini datang ke sini. Apa sudah ada? No, silakan lemari saya sudah buka. Kalau sampai tidak percaya pada komunikasi itu untuk masuk ke kebijakan. Ini yang kami lakukan, Pak. Adanya. Karena kami juga punya tim di sini. Jadi yang istilah bagian penerima berkas adalah kasih pemerintahan dari staf PD yang memang bidangnya itu untuk memverifikasi dan lain-lain sebagainya itu adalah pemerintahan dan PMD. Ini biasa saya jelaskan oleh Pak Anu. kronologinya. Hari ini jam. Kalau kemarin dia datang sebagai bentuk istilahnya datang ke sini tidak secara, saya anggap secara tidak formal dia Pak, karena belum ada surat layangan, cuma sekedar klarifikasi biasa. Makanya kalau sampai bulan puasa jadi biar proses dan mekanismenya itu jalan, silahkan lakukan kegiatan secara hukum. Itu hak konstitusi sampean untuk mengklarifikasi itu kalau memang dianggap ini tidak legal. Itu arahan saya Pak. Karena apa? Saya temui secara santai di sini di pendopo ini. Karena apa? Kedatangan beliau tidak ada gugatan secara formal sama saya, cuma sekitar nanya-nanya namun biasa sama saya. Coba, Pak Daim, silakan. Kemudian bahkan pihak kecamatan itu mengatakan bahwa SK BPD Bilis-Bilis itu sudah turun dengan langsung membacakan surat SK-nya yang katanya itu sudah dari Bupati. Walaupun kami tidak bisa melihat secara langsung SK yang dibacakan oleh pihak kecamatan, tapi mereka mengatakan sudah turun SK-nya. Dan hari ini telah turun surat keputusan Bupati nomor 188 nomor 5 dari keputusan garing P garing 435.013 garing 20 tanggal 8 Mei 2020. Ini keputusan Bupati BPD. Jadi SK-nya. Nah, karena kami mendengar sudah turun SK-nya, kemudian kami mencoba untuk menanyakan langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh kecamatan terkait dengan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Kami ngotot pada waktu itu untuk meminta ditunjukkan kepada kami proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan terkait dengan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Pihak kecamatan berkilah seperti ini. Apa yang menjadi harapan daripada sampean itu sebentar lagi kita penuhi, Pak. Kita masih mempelajari. Nah, padahal seandainya pihak kecamatan memberikan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan terkait dengan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis itu forumnya tidak akan sealot ini. Tapi sayangnya pihak kecamatan itu membuat alasan yang tidak rasional bagi kami. Dia meminta waktu selama 3 hari, sekitar 3 hari untuk memberikan proses verifikasi yang dilakukan oleh kecamatan kepada pihak aliansi masyarakat dan pemuda Bilis-Bilis. Ya, kalau kita tunggu sepakat untuk diberikan waktu, kira-kira berapa lama kita diberikan waktu ke kecamatan? Neng, kasih kami waktu banyak, kasih waktu bagaimana? Dan waktunya saja kami minta berapa hari? Iya. Yang tidak melanggar pada aturan. Iya. Artinya karena saya masih harus mempelajari itu loh. Kasih kami waktu untuk mempelajari berkas permohonan sampean itu, anuannya. Kami tidak akan memproses, akan saya pang-pangkan. 2 hari cukup ya Pak? Hah? 2 hari cukup. Terlalu lama. Dan waktu paling lama berapa hari dari kecamatan? Ini masalahnya Pak, besok ada pengambilan sumpah dan janji Terkait pegawai negeri, CPNS Pak. Ya. Sedangkan besok lusa saya mengagendakan adalah pelantikan BPD yang sudah SK-nya turun. termasuk Bilis-Bilis. Bilis itu di tahap ke-5. Kita merekomendasikan di tahap ke-4 dulu Pak. Besok tahap berapa Pak? Yang besok itu adalah pelantikan pengambilan sumpah Pak. Iya, yang pelantikan. Yang kasih kami waktu paling lambat 3 hari. Karena memang itu adalah jawaban dari kecamatan dan kami menyanggupi dengan syarat
pelantikan keanggotaan BPD Bilis-Bilis itu tidak segera dilakukan sebelum langkah-langkah yang kami lakukan itu dilalui oleh pihak kami. Dan pihak kecamatan ketika kami nanya apakah pelantikan BPD Desa Bilis-Bilis itu akan segera dilakukan atau kapan akan dilakukan, pihak kecamatan bilang bahwa itu pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan keanggotaan BPD Bilis-Bilis akan dilaksanakan pada sisi atau tahap yang ke-5. Sehingga kami berpikir pada waktu itu ketika dilakukan pengambilan sumpah jabatan BPD Bilis-Bilis, kalau Bilis-Bilis masuk pada tahap ke-5 berarti ini akan menunggu waktu yang masih agak lama untuk dilantik atau diambil sumpahnya. Karena kalau kecamatan yang lain mengambil sumpah perwakilan BPD-nya itu kan melalui perdesa. Namun sayang, ketika coba diberikan waktu untuk kecamatan untuk kami melihat hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan terkait dengan penetapan keanggotaan BPD Bilis-Bilis, kami diberikan waktu hari Kamis. Hari Kamis kami datang ke sana dan benar sekali memang pihak kecamatan memberikan data-data terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Pada waktu kami mencoba untuk menelaah satu persatu data yang diberikan pihak kecamatan dari hasil verifikasi yang dilakukan, kami di situ banyak menemukan kejanggalan dan data fiktif yang diberikan oleh pihak pemerintah desa yang diajukan kepada kecamatan. Dan kami di depan Pak Camat dan Pak Sekcam pada waktu itu dan perwakilan kecamatan yang lain menyampaikan bahwa ini ada terjadi kejanggalan penetapan keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Dan kami menyampaikan juga bahwa dalam temuan kami ada data fiktif yang diberikan oleh pihak kepala desa. Kami nanya apakah dengan data fiktif yang diberikan oleh pihak desa Bilis-Bilis terkait dengan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis, pihak kecamatan masih meloloskan verifikasi yang dilakukan. Pihak pecamat tidak banyak menjawab, bahkan mereka cenderung mengakui bahwa memang ada banyak kejanggalan yang terjadi di sana. Cuman yang disayangkan kenapa mereka masih meloloskan verifikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Padahal kedatangan kami kepada pihak kecamatan sebelum verifikasi yang dilakukan, kami menyampaikan bahwa memang tidak ada proses penetapan panitia untuk pemilihan keanggotaan BPD Bilis-Bilis dan juga tidak ada pemilihan keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Nah, itu kejanggalan yang berikutnya yang diberikan oleh pihak kecamatan. Nah, kemudian ketika kami cek satu persatu termasuk surat yang masuk itu tanggal berapa ke kecamatan, ternyata surat keputusan kepala desa pembentukan panitia nomor 188-KPTS/P325.325.111/2020 panitia pengisian anggota BPD Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020. Kemudian surat yang lain juga silakan cek. Berita acara pelaksanaan musyawarah perwakilan dalam rangka pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah itu ditulis pada tanggal 4 April 2020. Surat yang kami baca dan telaah itu ternyata pada tanggal 25 Februari itu sudah ditetapkan panitia pemilihan keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Padahal tanggal 1 Mei 2020 ketika kami nanya kepada aparatur desa, jawabannya semuanya bilang tidak tahu. Bahkan ada salah satu aparatur desa yang ada di situ dan menjawab tidak tahu juga masuk ke kepanitiaan. Ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Kemudian pemilihan keanggotaan BPD Bilis-Bilis atau musyawarah yang dilakukan itu tertulis di dalam surat yang diajukan itu pada tanggal 4 April 2020. Padahal
ketika kami nanya ke kepala desa, ke aparatur desa terkait dengan pengisian keanggotaan bilis-bilis, mereka jawabannya tidak tahu. Padahal 1 bulan sebelumnya sudah ada musyawarah pengisian BPD bilis-bilis yang mereka anggap sudah selesai, walaupun kenyataannya tidak pernah dilakukan. Ini kan kejanggalan. Nah, ini biar masyarakat bisa menilai bahwa perjuangan kami adalah perjuangan untuk menyuarakan terkait dengan hak-hak masyarakat yang telah dipasung oleh pemerintah desa. Biar masyarakat bisa menilai perjuangan kami ini adalah perjuangan membela yang mana. Apakah perjuangan membela kepentingan kelompok tertentu atau membela kepentingan masyarakat secara umum. Silahkan dinilai, ini perjuangan kami. Kami tidak main-main, kami mempersoalkan ini karena bagian dari persoalan yang cukup penting bagi perjalanan pemerintahan desa ke depan. Bagaimana kalau misalkan keanggotaan BPD bilis-bilis itu diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan, yang mumpuni dalam hal mewakili masyarakat desa. Ini kan cukup aneh. Kemudian temuan kami selanjutnya di lapangan dari verifikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan, ternyata di situ juga ada salah satu nama yang berinisial di depannya itu adalah KDS. Itu menurut hemat kami, beliau ini adalah dari dusun Kampung Tengah, tapi ditempatkan sebagai anggota BPD bilis-bilis perwakilan dari dusun Deje Lorong. Ini kan gak sinkron. Orangnya bertempat tinggal di Kampung Tengah dan KTP-nya juga menurut hemat kami itu juga di Kampung Tengah. Ternyata dia mewakili dusun Deje Lorong, sehingga hak-haknya dusun Deje Lorong itu sudah diambil oleh yang bersangkutan. Ini kan kejanggalan. Kemudian kejanggalan berikutnya kami juga menemukan ada keanggotaan, ada anggota BPD bilis-bilis yang telah ditetapkan oleh kepala desa tanpa melalui proses pemilihan dan tanpa mengindahkan peraturan Bupati nomor 7 tahun 2020 itu. Ada salah satu anggota BPD bilis-bilis yang sudah menjabat 4 periode yang ke sekarang. Ini masih lolos menjadi anggota BPD bilis-bilis. Ya, silakan nanti kalau ada yang nanya data, kami siap memberikan datanya, karena kami sudah memegang datanya. Nah, kemudian ini kan beberapa kejanggalan. Ketika kami sampaikan kepada pihak kecamatan seolah-olah mengiyakan bahwa memang terjadi proses, ada banyak kejanggalan di situ. Nah, tapi yang cukup disayangkan oleh kami, kenapa pihak kecamatan masih meloloskan verifikasi yang dilakukan. Ini kan aneh. Bahkan ketika kami mencoba untuk nanya kapan pelantikan keanggotaan BPD bilis-bilis akan dilaksanakan, dengan santai pihak kecamatan menyampaikan bahwa pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan keanggotaan BPD itu akan dilaksanakan 1-2 hari ini. Nah, kami kaget mendengar itu, kenapa secepat itu melakukan proses pelantikan. Katanya bilis-bilis itu masuk pada tahap yang kelima. Tahap yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat apakah sudah dilaksanakan atau belum. Ternyata ketika kami mendapatkan surat pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan keanggotaan BPD bilis-bilis, ternyata Kecamatan Arjasa itu pelantikannya adalah serentak dan salah satunya juga adalah masuk desa bilis-bilis. Coba bandingkan antara bahasa Pak Sekcam dengan surat undangan pengambilan sumpah jabatan dari kecamatan. Ada yang berbeda dan aneh. Sedangkan besok lusa saya mengagendakan adalah pelantikan BPD yang sudah SK-nya turun. Termasuk bilis-bilis. Bilis itu di tahap kelima. Kita merekomendasikan di tahap keempat dulu, Pak. Besok tahap berapa, Pak? Yang besok itu adalah pelantikan pengambilan sumpah, Pak. Iya. Ternyata dalam surat yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan tentang pengucapan sumpah atau janji jabatan anggota BPD
masa bakti 2020-2026 sekecamatan Arjasa itu dilakukan pada tanggal 16 Mei 2020. Katanya bertahap, tapi kenapa ini dilakukan secara serentak? Termasuk desa Bilis-Bilis katanya masuk pada tahap kelima, ini malah masuk pada tahap yang pertama. Sungguh aneh, ini ada apa ini dengan pihak kecamatan? Ini kan cukup aneh, katanya Bilis-Bilis itu masuk pada tahap yang kelima, ternyata ketika prosesi pelantikan desa kami itu masuk pada tahap yang pertama, yang dilantik bersama dengan desa-desa yang lain. Ini kan aneh. Nah, ketika kami coba mendatangi pihak kecamatan untuk mempertanyakan langsung kenapa keanggotaan BPD Bilis-Bilis harus segera dilantik atau harus segera diambil sumpah jabatannya. Apa dalih dari pihak kecamatan? Nah, ini sudah perintah dari atasan. Ketika kami coba untuk menanyakan mana perintah dari atasan yang memerintahkan untuk segera melantik keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Kemudian Pak Camat bilang itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam perbut. Kami nanya juga perbut yang mana yang mengatakan bahwa harus segera dilantik keanggotaan BPD. Kemudian Pak Camat bilang bahwa di dalam perbut itu diatur itu ketika sudah diajukan pengajuan keanggotaan BPD kecamatan, maka paling lambat 30 hari harus sudah diambil sumpahnya. Nah, kami agak heran kepada jawaban Camat, padahal kami sekitar kurang lebih dari 1 mingguan mempersoalkan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis. Moro-moro Pak Camat ini sudah bilangnya sudah mendesak, padahal sudah sekitar 1 mingguan baru kami mempersoalkan. Ini ada apa? Kenapa begitu dipercepat pengisian pengambilan sumpah jabatan keanggotaan BPD Bilis-Bilis? Ini sungguh hal-hal yang tidak kami duga sebelumnya. Jangan-jangan di situ ada sebuah permainan antara pihak pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan. Jangan-jangan kami menduga-duga ya, ada udang di balik batu. Demikian dulu dari kami. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan persoalan pengisian keanggotaan BPD Bilis-Bilis akan kami sampaikan kembali. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.